Baik, teman-teman guru bahasa Inggris, kita masuk ke pertemuan kita yang ke-9, Bimbel UPPPG Bahasa Inggris. UPPPG Bahasa Inggris. Bersama saya Mr. IDP hari ini 15 Juni 2023. Oke, kita masuk soal nomor 1 dan nomor 3 mengenai kompetensi guru ya. Jadi di sini ada pedagogik, profesional, sosial, personality. Ya, pedagogik itu berarti berhubungan dengan proses belajar mengajar ya, dalam proses pedagogik kompetensi itu ya tentang penilaian, tentang metode ya, itu masuk ke dalam pedagogi. Oke, lalu kalau profesional itu berarti berhubungan dengan materi. Ya, lalu personality itu berhubungan dengan kepribadian, bagaimana sifat kita ya. Kalau sosial kompetensi itu bagaimana kita berhubungan atau bergaul dengan lingkungan sekitar kita. Kita lihat soal nomor 1. Teacher must have a good identity, be responsible, open, continue to be willing to learn. Ya, jadi ini membicarakan kepribadian ini ya, identity. Itu ya teman-teman ya. Oleh karena itulah di sini untuk nomor 1 jawabannya delta, personality. Ya, jadi bisa kita lihat dari kata-kata kunci. Okay, next, number 2, teacher must have an understanding of the nature, characteristic of student and their development. Understand some educational concepts that are useful for helping students master several teaching methodologies, yeah, and so on. So what keyword you can see here, number 2. Kata kunci apa ya? Teaching materi. Teaching methodologies. Yes, methodology. Teaching ya. material. Oke, jadi ini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi metodologi itu tentu pedagogi ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ya, ini sudah saya bold ya, sudah saya tebalkan. Di sini ada narrative text. To introduce narrative text, he usually uses picture to do brainstorming and videos to give example of spoken form of narrative text. Ya, jadi di sini lebih condong ke materi ya. Oke, oleh karena itulah soal nomor 3 ini profesional. Ya, ada materinya di situ. Silakan nomor 1 sampai nomor 3 ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Oke. The text implies that the target consumer of the product. Ya, jadi sini maknanya tersirat atau menyiratkan. Ya. Jadi target pasar yang akan ditarget itu, konsumen yang akan ditarget itu siapa? Apakah di sini rumah sakit anak-anak atau pediatric clinics ya, klinik dokter anak, atau peneliti, atau stores and supermarkets, atau parents with small children. Ya, tentu di sini kita baca ya, bisa kita cari kata kuncinya yang mana yang menjuruskan di situ. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, dari sini aja sudah bisa kita cari jawabannya ya, stores and supermarkets. Ya, you can find our products at all leading stores and supermarket. Jadi kalau barang dagangan itu tersedia di toko-toko, stores ini kan toko-toko biasa ya, dan supermarket itu tidak mungkin untuk rumah sakit, untuk klinik atau researcher ya. Ya, tentu jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Eco, parents with small children. Ya, itu ya. Jadi di sini ada dikatakan most parents yang have had challenge, of having lost their children. Ya. Jadi di sini juga sudah tertulis dia. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 mengenai old and new information. Ya. Jadi kalau dikatakan sini new information, langsung aja kita lihat kalimat terakhir. Ya, itu dia ya. Oke, kalimat terakhir. Jadi intinya
new information itu informasi terbaru, ya, atau informasi yang baru kita dapat. Jadi urutannya itu setelah ditanyakan nama, dia bilang pertama, my name is White, lalu dilengkapi lagi di sini yang terbaru itu yaitu Peter, nomor 5 ya. Oleh karena itulah di sini yang terbaru itu Peter. Oke, kita bandingkan dengan soal berikutnya. Ya, di sini juga yang ditanyakan new information. Ya, di sini kita harus bisa fokus pada soal sini ya. There are some old information. Pertama dikatakan some old information, tetapi di sini yang diminta adalah kecuali. Berarti sama artinya dengan we are looking for new information, new information. Tentu kita perhatikan kalimat terakhir ya. Ya. Di sini sudah disebutkan ada faktor-faktor, beberapa faktor. Lalu faktor tersebut adalah ya faktor yang disebutkan apa? Yaitu the lack of light and warmth. Oke. Jadi lebih umum dia new information itu terletak di bagian akhir atau setelah verb, yaitu bagian yang saya cetak tebal ini. Jadi di sini the lack of light and warmth. Ya, masih mengenai old and new information sampai nomor 7. Ya, new information of this sentence above of is ya. Ya, kita lihat di sini setelah kata kerjanya ya. Di sini disebut the integron. Ya. Jadi bagian akhir itu di sini adalah the integron. Makanya untuk nomor 7 di sini jawabannya adalah the integron. Integron. Ya. Itu dia mengenai old and new information mulai nomor 7 tadi ya, teman-teman. Bisa kita diskusikan, bisa kita perbincangkan lagi mengenai old and new information, please. Bisa dipahami atau kita lanjut saja? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Yes. Question number 8. Ya. You won't pass the test, bla bla bla, you study. Ya. Jadi dalam mengerjakan soal seperti ini, tentu maknanya harus make sense ya. Atau logic. Ya, atau make sense. Ya. Jadi umpamanya kita pilih D, kamu tidak akan lulus tes karena kamu belajar. Itu kan tidak logik ya. So, which one is the correct one? Unless. Yes. Kecuali atau jika tidak ya, jika kamu tidak belajar. Jadi kecuali itu bisa kita artikan juga jika tidak ya. Kecuali atau jika tidak. Ya, atau kecuali. Ya. Let's go to the next number. Number 9. I could not get a seat, bla bla bla. I came earlier. Ya, jadi di sini juga mengenai logika di sini ya. Logika tentu juga vocabulary kita akan membantu. Aku tidak mendapat tempat duduk, titik-titik, aku datang lebih awal. Ya, aku datang cepat, saya juga. Kalau kita isi umpamanya went, ya itu tidak logik ya. Karena di sini ada pilihan yang lebih logik, lebih make sense ya. Jadi as ini bisa juga kita artikan karena aku tidak dapat tempat duduk karena aku datang lebih awal. Itu kan tidak logik. Ya. Jadi di sini kalau kita tahu ini artinya though,
Ini artinya walaupun. Jadi ada pertentangan. Walaupun atau Yes. meskipun. Atau meskipun aku datang cepat. Ya. Bisa dipahami nomor 8 dan nomor 9, teman-teman? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Ya. Let me see this message. Ya, Bu Rosna. Ya, nanti bisa kita ulang lagi di atas ya. Kita lanjut dulu sampai beberapa soal. Oke, number 10. Ya, nomor 10. The boy, bla bla bla, raised hat to finish line. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat di sini struktur kalimatnya, ya subjeknya sudah ada. Ya, lalu di sini kata kerjanya sudah ada. Lalu di sini bisa kita katakan pelengkap ya. Maka di sini ketika kita masukkan can run fast, ya. Kalau kita masukkan di sini ada kata kerja yang baru, maknanya ini harus ada subjeknya lagi. Ya, struktur kalimat lengkap. Di sini ada can. Di sini ada is. Ya, di sini ada is. Jadi dalam satu kalimat tunggal itu hanya ada satu kata kerja. Gitu ya. Ya, kadang ada dalam satu kalimat tunggal ada dua kata kerja tapi dia itu langsung terhubung, ya. I want to buy something, gitu ya. Oke. Jadi di sini pilihan B, C dan D salah. Ya, karena di sini kalau kita pilih B, C atau D, ya di sini ada lagi subjek keduanya sih, ya. Ya, ada subjek kedua lalu ada to be lagi, ada verb-nya lagi. Ya, jadi menjadi rancu dia. Oke. Jadi kita perhatikan di sini untuk pilihan A ada an avid sprinter. Ya, kata benda, frasa kata benda. Ya. Jadi model kalimat seperti ini, inilah yang dinamakan dengan, ada yang tahu materinya Bapak Ibu? Ya, positif ya. Positif itu adalah penambahan informasi terhadap subjek, yaitu the boy. Jadi tidak dalam penambahan informasi tidak memerlukan struktur subjek verb. Cukup dia kata bendanya saja, ya. Di sini the boy, sebuah pelari yang cepat, ya, melaju ke depan untuk menyelesaikan lintasan, gitu ya. An avid sprinter. Oke, jadi di sini jika kita buat dia berupa klausa tambahan, maka di sini kita memerlukan relative pronoun word. Gitu ya. Pokoknya ya, ini dia ya. Jadi kalau ada pilihan seperti ini bisa menjadi benar, ya. Jadi kata who menggantikan kata boy, the boy. Jadi ketika relative pronoun word-nya dihapus dan to-be-nya dihapus, bisa juga ini masuk dalam materi reduced adjective clause. Jadi adjective clause itu disamakan materinya dengan relative pronoun. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya A. Oke, silahkan. Bisa dipahami atau ada yang bertanya atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mengajukan pernyataan, silahkan. Any question? Ini materinya ya teman-teman ya, A positif. Jadi model-model soal seperti nomor 10 ini sering merupakan model soal TOEFL ya. Oke, kita lanjut ya kalau tidak ada.
Ya, nomor 11 dan 12 mengenai reading comprehension. Ya. Kita lihat yang ditanya. The author of the passage probably believes that. Ya. Jadi di sini probably artinya mungkin, tapi tingkat kemungkinannya itu mendekati positif gitu ya. Kemungkinan yang besar gitu. The author of the passage probably believes that. Ya, kita perhatikan di sini ya. Option A yang dibicarakan adalah walnut trees. Ya. Option B, people should recycle more. Recycle apa? Nah gitu ya. Jadi dari sini juga kita sudah ada tanda tanya. Okay, people should grow walnut trees if possible. Ya, jadi di sini membicarakan walnut tree, sedangkan di sini maple trees. Oke, teman-teman, ketika ada pertanyaan seperti ini, seperti kesimpulan juga ya, maka jawabannya itu harus sejalan dengan topik dari sebuah teks, gitu ya. Jadi tidak mungkin bagian kecil yang bukan merupakan topik yang menjadi tema atau yang menjadi kesimpulan. Ya, kalau kita lihat bagaimana kita bisa kira-kira temanya apa, tentang apa, maka bisa kita baca ya secara cepat semuanya ya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua ya, bisa juga kita baca 1 atau 2 kalimat setiap paragraf. Biasanya kita bisa menentukan apa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Itu ya. Sampai di situ penjelasan saya bisa dipahami teman-teman. Ya, coba kita lihat dulu kalimat pertama, paragraf pertama. The walnut tree produce wood that is used for countless purpose. Ya, di sini sudah sangat jelas dikatakan. Yang dibicarakan adalah walnut tree. Oke. Ya, sangat bermanfaat. Manfaatnya tidak terhingga, countless purpose. Jadi di sini mengangkat tentang walnut trees. Oke. Kita baca yang selanjutnya. In fact, just about every part of the walnut is, ya, jadi kembali lagi the walnut ya, walnut trees is unusually hard and strong. The nut of the tree is encased inside a very hard shell, which itself is closed in a leathery outer covering called a husk. Ya, jadi di sini masih membicarakan walnut tree. Iya ya. Kita lihat lagi di sini ya, kalimat terakhir, paragraf terakhir. Ya. Walnut tree exude a chemical into the soil near the roots, which can be poisonous, yang bisa beracun. Tapi di sini dikatakan to some trees and shrubs. Ya. Fruit trees, for example, will not survive if planted too close to walnut. Many other plants such as, ya, many other plant, berarti lebih banyak yang tidak terkontaminasi ya. Many other plants such as maple tree or ivy are not affected by the walnut. Walnuts presents and are well suited to grow in its vicinity. Ya, jadi kira-kira ini kita tebak aja pun nggak bisa ini kita cari jawabannya nih. Apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu? People should grow walnut trees if possible. Yes.
Jadi sangat bermanfaat. Jadi di sini ya ini ya, karena banyak manfaatnya itu ya menyarankan pasti kemungkinan besar menyarankan untuk menanam. Tanam, ya. Jadi tidak mungkin jawabannya ini tidak ada disinggung dalam teks tersebut, bukan merupakan topik yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu adalah mengenai walnut tree, okay, not maple tree as well. Okay, is it clear for you about this number 11? Clear ya? Oke, kita lanjut soal nomor 12. Yeah. As used in the passage, the underlined word exude most nearly means exude. Oke. Oke, di sini ada give off, naked, smell bad, leave the area. Oke, nomor 12. Di sini dia ya, teman-teman ya. Ya. Walnut trees exude a chemical into the soil. What is soil? Tanah. Ya. Jadi biasanya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ada kata yang kita tidak pahami, biasanya bisa kita tebak ya berdasarkan konteksnya. Coba kita artikan. Pohon walnut exude a chemical ya atau seperti bahan kimia ke dalam tanah dekat akar-akarnya yang bisa beracun terhadap beberapa tanaman. Nah, kira-kira bisa nggak kita tebak exude di sini artinya apa? Pohon walnut exude bahan kimia ke dalam tanah dekat akar-akarnya. Ya, tentu bisa kita katakan mengeluarkan chemical ke dalam tanah, ya, atau menghasilkan chemical, ya, yang masuk ke dalam tanah. Jadi dari pilihan jawaban ini tidak mungkin naked contohnya ya, tidak mungkin. Smell bad tidak ada hubungannya dengan masuk ke dalam tanah, ya kan? Oke. Meninggalkan area bagaimana? Meninggalkan area masuk ke dalam tanah. Ya, itu tidak make sense juga ya. Jadi artinya sinonimnya ya give off. Ya. Ada pertanyaan sampai nomor 12? Yang naked tadi apa Sur artinya Sur? Ini. Iya naked. Ya, setahu saya ini apa ya? Telanjang. Telanjang. Naked. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ibu Sri Wahyuni, Ibu Manik, Ibu Ayu Wulan. No question? Ya. Ibu Arbaya. Oke. Ada beberapa mungkin yang baru masuk ya teman-teman. Tadi ada request tentang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Saya ulangi lagi di sini. Oke, di sini mengenai kompetensi guru ada 4 ya. Pedagogi kompetens ini berhubungan dengan proses belajar mengajar, metodologi pengajaran, penilaian, ya, bagaimana kita bisa menguasai kelas, ya, atau memperhatikan murid-murid itu pedagogik, terutama mengenai metodologi pembelajaran, penilaian, gitu ya. Profesional ini apa? Dalam soal perhatikan aja kata kuncinya itu ada materinya, ya, ada materi yang dibahas. Oke. Selanjutnya sosial ini apa? Sesuai dengan namanya, ya bersosial, bagaimana bergaul ya dengan orang lain, dengan sekeliling kita, ya cara kita bergaul, empati, simpati, ya suka menolong, ya bisa. Kadang dia mirip dengan personality ya. Kadang dia mirip dengan personality. Kalau personality itu dia lebih namanya juga personality, lebih pribadi. Ya, bagaimana karakter kita? Apakah kita contohnya orang yang malas atau orang yang rajin atau bertanggung jawab ya atau kita
tepat waktu, orang yang tepat waktu, ya makanya di sini identity. Itu ya. Jadi di sini identity, personality, ya di sini ada kata kunci metodologis, ya teaching methodologis, pedagogik, lalu di sini ada dibahas mengenai materi, masuk dalam profesional. Itu tadi ya. Bisa kita lanjut teman-teman? Bisa, Sir. Oke. Bisa, Sir. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 13 ya, soal nomor 13 sampai 15 mengenai reading comprehension. Lumayan panjang. Oke, bagaimana kita tipsnya mengerjakan soal seperti ini? Ya, sebelumnya juga sudah pernah kita singgung ya. The first person to use a gear system on bicycle was bla bla bla. Oke. Bagaimana teman-teman kita mengerjakan soal seperti ini? Tipsnya atau caranya silakan. Kalau saya tadi, Sir, saya cari dulu namanya satu-satu, Sir. Namanya dulu saya cari di dalam teksnya, kemudian saya lihat yang ada kata gear-nya gitu, Sir. Itu kalau saya tadi. Ya. Jadi itu bisa juga ya, bisa juga supaya lebih cepat dia kita cari frasa gear system. Ini tentu menurut saya lebih cepat ya. Ya, cuman di sini perlu kemampuan kita bagaimana kita bisa men-scanning kata tersebut. Makanya ada istilah scanning ya, seperti apa itu ya? Melihat yang kita cari di antara yang banyak gitu. Target yang kita cari di antara kata-kata yang banyak itulah scanning. Ya, jadi itu untuk detail question. Jadi ketika kita menemukan kata gear system, ya biasanya dalam kalimat yang tertulis a gear system atau kita perhatikan juga kalimat sebelum dan sesudahnya, biasanya di situ dia. Ya, apakah di paragraf pertama ada tertulis a gear system? Tidak ada, Sir. Tidak ada. Bagaimana dengan di sini? Paragraf 2 juga nggak ada, Sir. Ada ya. Jadi kalau matanya masih berfungsi dengan baik, ya itu sangat membantu ya. Ya, banyak Kelihatan dia di paragraf keempat. 3 nggak ada, tadi keempat. 3 nggak ada. Ini ya. Yes, Sir. Ya. Di line keberapa? Line ketiga, Sir. Yes. 1, 2, Put 3. a gear. Ya, walaupun sistemnya tidak ada di sini ya, put a gear. Ya. Berarti bisa kita baca di sini, he made the front wheel many times larger than back wheels. Lalu put a gear on the pedals to make the bicycle more efficient. Jadi di sini tadi yang ditanya siapa? Di sini ada pronoun he. Ya, so he here refers to what? James. Ya, jadi kalau dalam materi anaporik, kataporik, eksoporik, kata he di sini masuk apa teman-teman? Anaporik. Ya, anaporik ya. A word refers to refers to word that has been mentioned before ya. James Starley. Ya, nomor 13 ya. Delta. Is it right? Oke. Biasanya yang susah itu kalau dia implied meaning ya. Kalau implied meaning itu lebih susah sedikit. Yang sebelumnya itu nomor 13 bisa kita katakan stated question. Ya. Ada tertulis di teks cukup jelas. Jadi tidak perlu menginterpretasikan lagi. This passage was most likely written in order to. Oke. Apakah ini termasuk dalam implied meaning? Coba kita lihat ya. Ya. Jadi teks tersebut dituliskan kira-kira untuk apa? Apakah persuade readers to use bicycle? Nah, to describe the problem that the bicycle manufacturers encounter,
atau compare bicycle used for fun with bicycle used for transportation, or tell readers a little about the history. Ya, jadi bisa kita lihat apanya, jenis kalimatnya, ya, atau tenses yang digunakan. Jadi kalau to persuade ini berarti tensesnya sini banyak simple present. To describe banyak simple present. To compare, ya, to compare juga ini simple present. Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk menganalisa, menemukan jawaban, ya. Kalau kita lihat di sini, mostly this text used di sini, ya, simple past, right? Mostly. Walaupun di awal-awal ada beberapa kalimat menggunakan simple present. Tetapi secara umum ini menceritakan hal-hal di waktu lampau, gitu ya. Di sini ada yang dikatakan first bicycle called a Draciani was invented. Lalu ya kita lihat tahun-tahunnya, ya. Berarti ini mengenai sejarah sepeda, teman-teman, ya. Agree? Do you agree? Tells readers a little about the history of bicycle. 14. Historical recount text. Oke, ini soal terakhir tentang teks tersebut, ya. Ya. Macmillan added iron rims to the tires of bicycle. Ya, dengan tujuan apa gitu, ya? Maka seperti yang tadi, apa kata yang kita cari, teman-teman? Ya, iron rims. Ya, maka biasanya kita menemukan kalimatnya yang ada tulisan iron rims, maka kita tinggal menganalisa, ya. Ya, kita cari target kata kita adalah iron rims. Is it stated in the first paragraph? Nah, saya nggak ada di sini. Next, this one. Oke. Ini, ya. Benar, ya? Oh, Ya. iya, ini. To keep them from getting Macmillan's machine had tires with iron rims to keep. Nah, berarti ini aja nih. To keep them from getting worn down. Nah, ini tujuannya, ya. Maka kita cari di pilihan jawaban yang mempunyai maksud yang sama, arti yang sama. Ya. Ini, ya. To keep them from getting worn down. Makanya di sini, ya, yang penting intinya kita harus bisa memahami makna dari getting worn down. Ya, so Macmillan added iron rims to the tires of bicycle to add weight, ya, or to make the tires last longer, or to make the rides less bumpy, or to make the rides less tiring. Ya, jadi kalau ini getting worn down, ya, artinya adalah cepat usang, gitu, teman-teman, ya. Agar menjaga sepeda tersebut atau bagiannya dari keusangan. Yang bermakna sama adalah make the tires last longer, bertahan lebih lama. That's it, number 15. Itu dia 15 soal dari 22 soal, ya, pada pertemuan kita hari ke-9, teman-teman, UP PPG Bahasa Inggris, ya, soal-soal UP PPG Bahasa Inggris. Silahkan kalau ada yang bertanya. No question? Ya. Baik, saya kira demikian dulu, ya, untuk pertemuan kita sesi pertama, teman-teman. Nanti kita lanjut pukul, ya, 9:05, ya, Bapak Ibu, ya. Pukul 9:05 kita akan lanjutkan. Oke, thank you. See you at the second session. Oke, thank you, sir. Oke, sir.